Ini adalah video kedua saya hari ini, teman-teman. Saya ingin membahas pertandingan antara Liverpool versus Tottenham Hotspur yang dimenangkan Liverpool dengan skor 2-1. Pertandingan yang seru, tapi anti klimaks bagi saya ketika saya melihat bahwa Tottenham Hotspur tidak berani keluar menyerang di game ini. Namun dramatis bagi saya ketika Liverpool mencetak gol menjelang pertandingan berakhir. Dan saya melihat bahwa ada dua taktik yang berbeda dari masing-masing pelatih. Klopp tetap dengan attacking game, memberikan pressing kepada para pemain Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur, Mourinho kali ini mengandalkan deep line of defense, bertahan secara dalam, mengandalkan counter, itu pun sesekali ia mencoba untuk menghindari kesalahan ya yang bisa saja muncul dari para pemainnya jika mereka terlalu lama menguasai bola. Jadi itu yang membuat pertandingan berjalan berat sebelah. Jelas Liverpool tampil dominan di game ini. Dan saya kira jika bukan karena Hugo Lloris, maka Hotspur bisa saja kalah telak, mungkin kemasukan 4 atau 5 gol. Karena frontline Liverpool bermain efektif banget di game ini, dan Mane, Firmino, serta Salah silih berganti mendapatkan peluang-peluang emas. Bagi Tottenham Hotspur tidak banyak peluang yang bisa mereka peroleh. Bagaimana mau ciptakan peluang ketika mereka mengandalkan deep line of defense, betul-betul bertahan. Apakah parkir base? Saya kira bukan parkir base, ini mah parkir pesawat. Betul-betul mereka menaruh 7 orang di belakang untuk menghalangi pergerakan-pergerakan para pemain Liverpool yang juga kita tahu di lini depan mengandalkan kehebatan Salah, Mane dan juga Firmino dari pergerakan mereka tanpa bola, dari skill individu mereka, dari ketajaman mereka untuk menyelesaikan peluang-peluang yang diciptakan. Dan terlihat dari line up di sini bahwa Jurgen Klopp juga mengandalkan beberapa pemain muda, perlu, karena memang Liverpool mengalami masalah dengan kebugaran para pemainnya. Saya melihat di lini pertahanan bahwa Reece Williams ya permainannya padu banget dengan Fabinho. Di lini tengah Curtis Jones bisa mengimbangi power dari Henderson dan juga Wijnaldum, di mana ia stabil mendukung serangan dan juga mencoba untuk menutup ruang gerak para pemain Tottenham yang mencoba merancang counter. Tadi saya sudah sebut para pemain Liverpool di lini depan, trio Firmansyah. Dari Tottenham Hotspur, ya saya tidak paham kenapa Mourinho tidak memainkan Reguilon dari awal. Nah ini mengindikasikan sepertinya ia juga tidak ingin Tottenham bermain menyerang. Ya Reguilon kita tahu lebih efektif ketika menyerang, tapi Ben Davies yang dimainkan, Aurier, kemudian di tengah Lo Celso ini adalah perebut bola juga, Højbjerg juga sama, Bergwijn bermain di sayap, dan kemudian Son dan juga Harry Kane. Jalannya pertandingan seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, Liverpool tampil dominan, bermacam-macam peluang mereka ciptakan, bermacam-macam artinya dari jarak jauh, dari sudut yang sempit, dari sudut yang sulit, dan juga coba mereka ciptakan dari set piece saat Salah juga hampir mencetak gol, Firmino juga hampir mencetak gol, dan sebetulnya Firmino mendapatkan banyak peluang di game ini. Ia seperti shadow striker, tiba-tiba muncul dari second line. Dan Curtis Jones sebagai pemain yang tampil di lini tengah ini tampil mobile. Kita lihat gol pertama adalah peran dari Jones yang melakukan pergerakan yang berbahaya. Bola sebetulnya sudah disentuh oleh Aurier, tapi Salah bisa melakukan finishing. Ya tentu ada terkenalah salah satu pemain dari Tottenham Hotspur ketika ia melakukan shooting. Tapi paling tidak Salah tidak memikirkan terlalu lama untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan langsung shooting. And then of course first attack of the game, Son bisa mencetak gol di mana Lo Celso mengirimkan sebuah umpan yang akurat. Tapi teman-teman perhatikan bahwa sebetulnya para pemain Liverpool sudah memberikan pressure kepada Lo Celso. Salah satunya adalah yang saya perhatikan adalah Trent Alexander-Arnold. Dan itu adalah posisi Trent di mana Son bergerak bebas, dan Son bisa mencetak gol penyama kedudukan bagi Tottenham Hotspur. Setelah itu tetap Tottenham Hotspur tidak banyak peluang. Ya kan, walaupun mereka mendapatkan peluang dari Bergwijn, tapi setelah itu saya tidak melihat apa peluang yang diciptakan yang berbahaya dari Tottenham Hotspur. Tidak ada. Karena mereka terlalu fokus untuk menghentikan pergerakan para pemain Liverpool agar bisa menerobos lini tengah atau lini pertahanan mereka. Itu yang tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi dari Tottenham Hotspur di game ini dari segi taktik Mourinho. Karena Tottenham Hotspur di game-game sebelumnya tidak bermain sedefensif seperti lawan Liverpool. Mungkin Mourinho paham bahwa jika timnya sesekali saja coba untuk membangun serangan, Liverpool ini bisa menyulitkan mereka dengan 3 pemain mereka di depan yang silih berganti bisa melakukan pergerakan tanpa bola, passing-passing yang akurat. Jadi ia benar-benar menerapkan taktik yang super ekstra deep defense.
Ketika tim bermain dengan deep line of defense, tentu yang diharapkan adalah mereka bisa mengunci para pemain dari lini tengah. Ya, tentu di lini depan akan di lock. Ya, tapi di lini tengah juga perlu mereka lock. Dan itu yang tidak berhasil dilakukan oleh Tottenham Hotspur karena Curtis Jones, Henderson silih berganti ya bisa melakukan pressure ke lini pertahanan dari Tottenham Hotspur. Jones sendiri mendapatkan peluang mencetak gol. Dan apakah deep line of defense ini dari Tottenham Hotspur yang mengakibatkan mereka juga sulit untuk membangun counter? Enggak. Sebetulnya mereka melakukan deep line of defense, memancing para pemain Liverpool keluar, kemudian akan coba melakukan counter. Tapi para pemain Liverpool memberikan tekanan yang luar biasa kepada para pemain Tottenham Hotspur one on one. Artinya mereka melakukan man marking one on one. Sehingga teman-teman perhatikan Harry Kane ataupun Son ataupun Bergwijn ataupun Lo Celso tidak bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Harry Kane kita tahu adalah pemain yang banyak memberikan assist, tapi di game ini tidak berkembang. Karena tekanan yang diberikan oleh para pemain Liverpool yang memang kita tahu adalah pressure ya atau memang pressing itu secara man to man. Dan akhirnya memang Liverpool saya kira mencoba untuk mencetak gol juga dari set piece. Akhirnya Mourinho bisa mencetak gol kemenangan dari umpan Robertson. Ya, Robertson ini memang pemain yang banyak memberikan umpan-umpan yang bisa menciptakan gol bagi Liverpool. Dan Firmino murni melakukan heading yang keras di mana ia juga bisa melompat lebih tinggi dan saya kira ia pantas mencetak gol di pertandingan ini karena ia banyak mendapatkan peluang sebelumnya. Dan saya kira bahwa man of the match juga adalah Bobby Firmino karena pergerakannya tanpa bola ini sangat luar biasa, menyulitkan konsentrasi dari para pemain Tottenham Hotspur. Tapi yang saya kaget adalah ketika pertandingan berakhir bahwa Mourinho mengatakan the best team lost. Nah, saya bingung the best team lost ini maksudnya apa? Karena dari segi permainan, Tottenham Hotspur tidak berkembang untuk merancang serangan. Dari defense, juga mereka sebetulnya tidak mampu untuk menghalau para pemain Liverpool menciptakan peluang. Begitu banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Liverpool. Ya kan, kalau saya melihat dari segi statistik di sini, bahwa Liverpool bisa menciptakan total 11 shot on target. Salah dan juga Firmino masing-masing bisa menciptakan 4 shot on target. Jadi artinya deep line of defense dari Tottenham Hotspur juga tidak efektif di pertandingan ini. Artinya Mourinho kalah juga secara taktik lawan Jurgen Klopp. Cuma ya namanya ketika pelatih yang memang memiliki kemampuan berbicara yang bisa dikatakan outspoken atau memang bagus dalam cara-cara menyampaikan statement untuk menciptakan sebuah cywar, ya tentu Mourinho sepertinya juga memberikan cywar kepada Klopp dengan mengatakan bahwa the best team lost. Bagaimana bisa the best team lost? Timnya sama sekali tidak berkembang dalam permainan. Justru bisa saja Liverpool menang dengan pesta gol tadi jika Hugo Lloris tidak bermain gemilang dalam pertandingan ini. Kane sendiri saya melihat dikantongi atau dikunci lah ya biar lebih sopan, dikunci oleh Fabinho. Sulit bagi Kane untuk mendapatkan shot on goal di game ini. Sulit bagi Kane untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Sulit bagi Kane untuk memberikan umpan akurat yang biasa ia berikan di game-game lain Tottenham Hotspur. Dan Mourinho kembali, saya kira ceroboh di game ini seperti di game lawan Crystal Palace. Di game lawan Crystal Palace, Tottenham Hotspur bermain menyerang dari awal, mereka mendominasi jalannya pertandingan. Setelah unggul, mereka bermain deep line of defense, memberikan peluang bagi Crystal Palace untuk mencetak gol. Di game ini dari awal Mourinho bermain deep line of defense, padahal kita tahu Tottenham Hotspur juga adalah tim yang produktif. Mereka bisa mencetak banyak gol juga di awal musim ini. Tapi dengan deep line of defense ini tidak mengeluarkan kemampuan para pemain Tottenham Hotspur yang berada di lini depan. Klopp jelas menang secara taktik karena ia konsisten dengan taktiknya attack, press mereka, dan di pressingnya juga secara man to man. Jadi untuk sementara Liverpool on top, dan saya juga di awal musim beberapa kali menjelaskan bahwa Liverpool juga merupakan salah satu calon juara dari English Premier League musim ini. Jadi saya kira bagi Klopp sekarang fokusnya tentu bagaimana Liverpool ini akan tampil stabil di tengah dan juga mencuri peluang di depan. Apakah ia akan merubah gaya permainan Liverpool? Nah, ini saya yakin tidak.
Karena jika teman-teman perhatikan bahwa di setiap pertandingan Liverpool, apakah mereka main home atau mereka main away, apakah mereka main lawan klub besar, klub kecil atau klub lemah, mereka tetap akan bermain attacking pressing game karena that's the Jurgen Klopp system, that's the Gegenpressing system. Dan dengan sistem tersebut Liverpool telah menjadi juara di Eropa, Liverpool telah menjadi juara di Premier League. Jadi dari saya tetap percaya kepada Jurgen Klopp dan saya kira hanya kemungkinan, ya hanya perkiraan, belum pasti bahwa Liverpool akan aman-aman saja, kecuali jika nanti Alisson tidak bermain. Karena Alisson merupakan salah satu pilar yang penting bagi Liverpool saat Liverpool menerapkan attacking pressing game. Good luck to all fans of Liverpool and of course good luck to Liverpool Football Club. Percayalah pada Jurgen Klopp. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari Liverpool dan juga dari Tottenham Hotspur. Tentu yang saya harapkan kekalahan ini juga membuka pikiran dari Mourinho bahwa ia tetap perlu seperti di awal musim bermainlah menyerang. Potensi Tottenham Hotspur bagus kok di lini serang. No hit, only football, salam sepak bola.